Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Junita, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan memenuhi tugas dari analisis perancangan sistem. Adapun materi kami yaitu tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit DBD atau demam berdarah. Di sini saya akan menampilkan susunan. Di sini ada tampilan dari susunan flowchart dari penyakit DBD. Yang pertama yaitu start, kemudian masuk login, kemudian di login ada layanan user. Di layanan user itu terdapat dua, yaitu identifikasi masalah dengan informasi mengenai DBD. Di identifikasi masalah itu ada namanya pilihan gejala. Kemudian di informasi mengenai DBD ada lagi informasi seputar DBD. Kemudian di pilihan gejala itu terbagi menjadi 3, yaitu sesuai DBD dengan tidak sesuai dengan gejala satunya. Kemudian sesuai DB. Sesuai DBD yaitu gejala dan informasi seputar DBD. Kemudian tidak sesuai dengan gejala salah satunya yaitu penyakit tidak dapat menampilkan hasil analisa. Kemudian sesuai DB. DB gejala dan informasi seputar DB. Kemudian finish. Adapun penjelasan dari sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit DBD, yaitu sistem pakar ini dibuat dengan membantu dan mempermudah mendiagnosa gejala-gejala penyakit yang muncul pada pemakai. Sistem ini belum tentu benar 100%, namun diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mendiagnosa berdasarkan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Sistem ini dibuat semenarik dan sederhana mungkin agar pemakai tidak kesulitan dalam mengakses dan menggunakannya. Kelayakan teknis. Adapun pertanyaan yang dapat digunakan dalam menguji kelayakan teknis pada sistem yang dikembangkan ialah: pertama, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, teknologi atau sistem pakar yang akan dibuat ini telah ada dan telah dibuat dengan meneliti dan mendiagnosa penyakit DBD. Kedua, apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Ya, diharapkan teknologi atau sistem pakar yang akan kami buat dan kembangkan dapat berintegrasi dengan teknologi-teknologi yang sudah ada dan teknologi-teknologi yang akan muncul di kemudian hari. Ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru? Seiring perkembangan teknologi, sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru dengan memindahkan atau bahkan mengupdate database yang ada. Keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Belum ada. Namun di masa yang akan datang, seiring bertambahnya teknologi, tidak mustahil apabila ada yang bisa menguasai teknologi atau sistem ini. Kelayakan ekonomis digunakan untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimatis biaya untuk sistem yang diusulkan. Dengan adanya sistem yang akan dikembangkan ini, diharapkan pemakai dapat menghemat biaya dalam mengetahui dan mengakses informasi seputar DBD. Pemakai tidak perlu melihat dan mencari tahu dengan pergi ke dokter maupun rumah sakit. Cukup dengan mengakses sistem ini melalui mobile pen atau smartphone. Adapun biaya dalam pembuatan dan pengembangan sistem ini bergantung pada beberapa faktor seperti alat-alat yang akan digunakan, waktu dan tenaga yang akan dihabiskan, dan lain-lain. Kelayakan legal digunakan untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dikembangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal. Sistem pakar ini akan dibuat menggunakan MySQL dengan HTML yang merupakan open resource, sehingga tidak dibutuhkan pembelian license dan menggunakan hak cipta publik agar tidak terjadi masalah pada hukum penggunaannya. Kelayakan operasional digunakan untuk melihat apakah prosedur dan keahlian yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur dan keahlian. Sistem yang dibuat dan dikembangkan ini dapat diakses dan digunakan oleh pemakai atau siapa saja yang ingin mengetahui dan mengecek gejala-gejala yang ada, apakah sesuai atau tidak dengan gejala-gejala penyakit DBD. Identifikasi masalah. Sistem pakar ini hanya membantu untuk mendiagnosa gejala-gejala penyakit DBD berdasarkan pengetahuan pakar yang ada di waktu atau masa ini. Solusi yang dibutuhkan database atau pengetahuan yang update sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kebutuhan fungsional, pengguna atau pemakai sistem yang akan mengakses. Kebutuhan non-fungsional, sistem dapat memproses analisa dengan waktu singkat menggunakan mobile pen atau smartphone, yaitu
itulah materi kami dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.